Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Selatwangi, Kota Sorong digegerkan dengan penemuan jasad bayi. Dua pencuri motor di Sentani diringkus polisi. Minyak goreng subsidi dijual mahal, warga minta pemerintah awasi distribusi di pasar. Warga di Jalan Selatwangi, Kota Sorong, Selasa kemarin digemparkan dengan penemuan sosok mayat bayi yang ditemukan mengapung di bawah rumah panggung yang berdiri di pinggir pantai. Mayat bayi ditemukan seorang warga yang saat itu sedang melintas di Jalan Selatwangi. Mayat terbungkus plastik dan mengapung. Warga kemudian mengambil bungkusan tersebut dan terkejut ketika mendapati bayi mungil laki-laki dengan tubuh yang sudah membiru. Itu terapung kayak bola. Di bawah mana? Di bawah rumah. Kolong Di depan rumah ya. Jadi saya taruh buat cover, saya kembali lagi. Kembali saya turun di perahu, saya lihat ini darah keluar ikut dia celah kecil. Tetes-tetes terus sambil besi. Itu saya korek, kasih keluar, pas ada di laki perempuan pulang sekolah, langsung dia itu. Saya bilang, coba tolong itu. Pergi bawa plastik tuh datang, nanti kata yang robek. Terus dia ambil sampai di depan situ, di parah-parah, baru langsung saya robek pakai parang. Parang begini cuma lihat anak kecil punya jari kelinci, dong lipat begini naik ke atas. Langsung udah robek pas lihat ada paha. Itu saja? Itu saja. Baru lapor polisi? Iya, pas ada bapak polisi juga, Bapak Tarage, pas baru dari laut, jadi sudah panggil bapak sini, nanti tolong. Sudah langsung Bapak Tarage lihat, bilang nanti sudah lapor saja ke Polres. Mayat bayi lalu dibawa ke rumah sakit. Sekitar jam 12 ada masyarakat melaporkan ke Polsek bahwa ada penemuan mayat di belakang Ringgong. Adapun mayat tersebut ada ditemukan oleh masyarakat atas nama Bupati. Langkah-langkah kami selaku aparat kepolisian begitu mengetahui ada laporan bahwa penemuan mayat, kami turun ke TKP, menghubungi identifikasi untuk melakukan olah TKP. Dan selanjutnya kami akan melakukan proses penyidikan. Kalau dilihat dari TKP-nya, kira-kira ini mayat ini tidak jauh dari kompleks di sekitar belakang Ringgong. Ini jenis kelaminnya apa bayinya? Tadi begitu kami buka, jenis kelaminnya laki-laki. Sudah berapa saksi? Iya. Kalau lihat dari ini memang ada ada bercak darah, dan tadi kami cek pun ada sumbalan di mulut bayi. Diduga bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap lalu sengaja dibuang sang ibu atau kedua orang tuanya. Polisi masih menyelidiki kasus pembuangan bayi itu. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor di Sentani. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah beberapa kali beraksi mencuri sepeda motor di berbagai lokasi. Pelaku membuka kunci menggunakan kunci T. Mereka mengaku sepeda motor hasil curian langsung dijual ke luar Jayapura seperti Wamena dan Yalimo. Sepeda motor dijual dengan harga yang bervariasi. Motor jenis Matic dijual berkisar 3 juta rupiah, sementara motor besar atau trail berkisar 5 juta rupiah. Polisi menyita 2 barang bukti sepeda motor dan membawanya ke kantor polisi. Adapun tersangka yang pertama berinisial YK, usia 24 tahun, laki-laki. Dan untuk tersangka yang kedua itu berinisial AI, laki-laki juga, usia 23 tahun. Untuk barang bukti dari kedua pelaku tersebut, 1 unit Honda CRF warna merah putih dan Honda CB 150R. Untuk barang bukti motor yang lain kita amankan karena kita masih lakukan pengembangan.
dari awal bulan kita sudah mulai jalan. Dari mulai tanggal 12 ada, yang kemarin baru minggu kemarin juga ada. Untuk dari pengakuan mereka memang ada beberapa yang kita kejar lagi karena mereka bergerak nggak sendiri. Nah, itu masih menjadi rahasia pendidikan kita. TKP pencurian rata-rata di Kota Sultan. Ada yang mereka bawa ke Wamena juga. Itu mereka enggak jual ya. Mereka kalau kita lihat jual. Untuk modus yang mereka gunakan ya ini menggunakan kunci T. Relatif sesuai dengan permintaan. Kalau trail itu biasanya agak tinggi, 5.000 lebih. Kalau metik kisaran 3 jutaan. Kasat Reskrim Polres Jayapura juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika memarkir kendaraan di lokasi yang rawan pencurian. Ia mengatakan masih banyak warga yang lupa mencabut kunci kontak serta sering meninggalkan barang berharga di dalam jok motor dan tidak menyiapkan kunci cadangan. Renol melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura. 3 pelaku utama pembakaran seorang wanita di Kampung Kokoda sudah ditangkap polisi. Polisi terus memburu para pelaku lain yang berperan menganiaya Wage Tuti. Ketiga pelaku yang sudah ditahan itu memiliki peran masing-masing. Ada yang bertugas membakar korban, membeli bensin, dan melakukan penganiayaan. Tindakan para pelaku tersebut juga memicu aksi anarkisme warga. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi mengatakan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Sudah diamankan, sampai saat ini sudah 3 orang yang diamankan. Yang pertama FT itu orang yang pertama kali melihat ibu itu, terus menganggapnya mirip dengan yang difoto yang ada di media sosial. Dia yang teriak, dia mengenai pertama sampai telanjangin, bahkan dia juga yang menyiram dan bakar. Kemudian besoknya ditangkap AT. AT itu orang yang membeli bensin, yang kemudian diserahkan kepada FT. Ya kan? Terus yang ketiga kemarin yang ditangkap OB. OB itu orang yang ikut serta mukul di dalam kejadian tersebut. Sampai saat ini 3 dan tidak menutup kemungkinan akan berkembang lagi menjadi lebih banyak lagi tergantung hasil pemeriksaan penyidikan. Himbauan pada masyarakat ya kiranya bijak dalam media sosial, jangan termakan isu suap, apalagi ada orang yang tidak mungkin bingung mencari alamat atau bingung dituduh menculik anak. Bila ada mencurigakan laporkan polisi, boleh diamankan tapi laporkan polisi, diserahkan ke polisi, jangan main hakim sendiri. Polisi menghimbau warga tidak main hakim sendiri dan menyerahkan seluruh kasus kejahatan ke polisi. Korban Wage Tuti yang berumur 40 tahun, 2 pekan lalu dianiaya dan dibakar hingga tewas. Wage dituduh sebagai pelaku penculikan anak, padahal korban adalah seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Carolina, ibu rumah tangga ini Selasa kemarin mendatangi kantor polisi. Di Mapolsek Mimika Baru, wanita ini mengaku ia bersama anaknya dianiaya sang suami. Menerima laporan tersebut, aparat langsung mendatangi rumah pelaku di Kompleks Nawaripi. Di lokasi, polisi mendapati suami korban dan seorang pemuda dalam kondisi mabuk. Keduanya langsung dibawa ke kantor polsek dan langsung dijebloskan ke ruang tahanan hingga sadar. Korban mengaku suaminya bersama 2 orang pemuda dan seorang wanita saat itu mengonsumsi minuman keras lokal jenis kopi di dalam rumah. Karena merasa terganggu, Cornelia menegur sang suami. Karena tidak terima, pelaku naik pitam dan langsung memukul korban dan anaknya. Diamankannya 1 orang laki-laki yang dalam keadaan mabuk. Itu bermula dari laporan istrinya bahwa yang bersangkutan inisial L sedang mabuk dalam rumah bersama perempuan lain. Kemudian setelah Kijang Meru mendatangi TKP, benar adanya bahwa yang bersangkutan sedang mengkonsumsi minuman keras maksudnya bersama perempuan. Nah, lalu kita amankan, kemudian kita amankan dia sementara. Nah, kita beri pemahaman terhadap istrinya untuk kembali besok diselesaikan secara kekeluargaan karena ini masih status suami istri. Pelaku sementara ditahan di dalam sel karena dalam keadaan mabuk berat. Ia akan dipulangkan setelah berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Seorang warga kampung Atuka, distrik Mimika Tengah, menangkap dan membunuh seekor buaya. Buaya dengan panjang kurang lebih 2 meter itu dibunuh dan dikuliti. Buaya yang dibunuh itu merupakan buaya air tawar dan banyak ditemukan di perairan Kabupaten Mimika. Warga Atuka membunuh buaya karena buaya kerap mengancam keselamatan warga yang sering beraktivitas di sungai. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Akhir-akhir ini marak penipuan melalui media sosial dan tidak jarang korban menderita kerugian yang tidak sedikit. Pekan lalu sejumlah warga melapor ke polisi karena menjadi korban penipuan barang bekas yang ditawarkan dengan harga miring di media sosial. Pelaku meminta ditransfer sejumlah uang, namun setelah dihubungi, nomor telepon pelaku tidak aktif. Kiranya lebih waspada melalui HP, jangan percaya atau mudah terpengaruh dengan adanya janji-janji muluk dari penipu yang menawarkan barang dengan harga murah. Kemudian disampaikan untuk mengirimkan DP dulu ya, berupa uang, dengan alasan supaya barang yang ditawarkan itu tidak diserahkan ke orang lain. Padahal ini adalah merupakan modus penipuan. Nah, oleh karena itu sekali lagi dihimbau kepada seluruh warga masyarakat, ya baik di Kota Merauke maupun di mana saja berada, sekiranya supaya hal-hal seperti ini lebih diperhatikan, supaya jangan kita menjadi korban akibat kita mempercayai dengan modus yang dilakukan oleh penipu lewat medsos. Polisi meminta warga untuk tidak mudah percaya dan lebih teliti membeli barang melalui media sosial karena kasus penipuan semacam ini seringkali terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang nelayan yang juga simpatisan kelompok separatis atau KKB di Kampung Wanampompi, distrik Angkaseira, Kabupaten Kepulauan Yapen, menyerahkan senjata api rakitan kaliber 3,8 mm dan 4 butir peluru kepada Kodim 1709 Yawa Selasa kemarin. Pria ini kembali ke pangkuan NKRI dan mengakui Papua bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Senjata dan amunisi tersebut diserahkan langsung kepada Dandim Letkol Catur Prasetyo Nugroho. Simpatisan KKB ini sebelumnya menjadi anggota KKB pimpinan Erik Manitori yang meninggal dunia tahun 2015 silam. Telah menyerahkan 1 pucuk senjata rakitan kepada Kodim 1709 Yapen Waropen. Rekan kita Koga merasa ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena takut dengan kejadian yang kemarin, sehingga menyerahkan 1 pucuk senjata rakitan dengan 4 munisi yang masih aktif kaliber 3,8 mm. Dandim juga menghimbau kepada anggota dan simpatisan KKB yang hidup di hutan agar menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Mereka bisa mendatangi kantor Kodim 1709 Yawa maupun Polres Kepulauan Yapen. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, tim liputan melaporkan. Ini juga masih aktif bisa digunakan. Minyak goreng kita yang disubsidi pemerintah kian hari kian sulit dijumpai di pasaran di Merauke. Kalaupun ada harga minyak kita ini, harganya di atas harga yang sudah ditentukan pemerintah, sebesar Rp14.000 per liter. Bahkan ada penjual yang mematok harga hingga Rp18.000 per liter. Warga meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatur distribusi minyak kita, karena diduga ada sejumlah pedagang yang sengaja menimbun untuk mempermainkan harga minyak kita. Dengan adanya minyak kita ini untuk masyarakat di Merauke ini sangat membantu sekali. Habis itu kami masyarakat kecil ini dengan adanya minyak kita ini kan tadinya banjir apa segala macam yang kami alami di Merauke ini kan sangat membantu. Jadi harapan kami pemerintah pusat itu harus menjaga juga stok yang ada di kabupaten-kabupaten atau kota-kota kecil yang ada di seluruh pelosok. Terlebih khususnya kami di daerah Papua. Nah ini kan minyak kita ini kan sementara mulai langka ya. Kalau menurut Anda seperti apa ini? Kami minta dari pihak terkait yang mengelola ini supaya memperhatikan hal ini karena
minyak ini kalau langka biasanya kebutuhan masyarakat itu meningkat, berarti kebutuhan masyarakat juga akan meningkat dan daya beli masyarakat juga kan tidak bisa terserap. Ada dua ya sebab di pasar minyaknya kurang. Satu, minyak kita sekarang menjadi tren. Semua orang nyarinya minyak kita. Karena minyak kita yang dulu itu ada di pasar rakyat dalam bentuk curah. Sekarang dikemas sudah bagus. Sama dengan minyak premium. Dan bisa didapat di retail modern, di market modern bisa, di mana-mana ada. Jadi semua orang ibu-ibu lain tuh ya carinya minyak kita. Padahal jatahnya kan 300.000 ton per bulan. Ya tentu di pasar jadi kurang. Itu satu. Dua, kita merubah B20 jadi B35. B20 itu nyedot CPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35 nambah 3 juta. Jadi 4 juta, jadi 13 juta disedot ya. Minyak kita khusus untuk kemasan 5 liter saat ini langka di pasaran, termasuk kemasan 1 dan 2 liter. Padahal minyak kita sangat dibutuhkan dan banyak dibeli masyarakat karena harganya murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke segera mengirim tim medis ke distrik Ilwayap untuk membantu penanganan terhadap 60 orang warga yang terserang diare. Kadinkes Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan rata-rata yang terserang diare adalah anak-anak. Hal tersebut disebabkan pola hidup sehat yang belum dipahami warga di sana. Sekitar 60-an waktu itu tim ke sana, kemudian ada sekitar 7-10 orang yang dibawa ke puskesmas untuk dirawat. Tapi ya selain Untabera kita lihat mungkin higiene sanitasinya masih buruk sehingga dari beberapa pasien yang dibawa ke puskesmas itu dirawat ternyata muntah maupun BAB-nya itu ada cacing. Jadi memang perilaku hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan sebelum makan, kemudian ya makan dan minumnya itu harus dijaga kan ya, minumnya air yang dimasak seperti itu, hal-hal sederhana itu mungkin harus menjadi perhatian. Sementara itu, Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah dengan kasus malaria yang tinggi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Mimika saat ini tengah serius berupaya mencegah dan menekan penyebaran malaria di daerah ini. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan, berdasarkan riset, peningkatan malaria di Mimika mencapai 24% di tahun 2022. Kepala Dinas juga memastikan stok obat malaria di Mimika mencukupi karena baru didatangkan sebanyak 10.000 lebih dosis obat malaria biru. Kami akan melakukan finalisasi laporan malaria. Kami mau lihat apinya karena berdasarkan hasil Riskesdas, malaria di Mimika ini 24%. Terus ketika kami melakukan mass blood survey, itu di wilayah kota dengan kasus malaria yang tertinggi itu hanya 3% di wilayah itu. Jadi kami sedang melakukan verifikasi dan validasi data supaya data yang keluar itu benar-benar sah, terpercaya. Di samping itu juga untuk menghitung kebutuhan obat tahun 2023 dan 2024. Untuk pasokan obat sendiri di Mimika? Pasokan obat sampai hari ini masih stabil. Hari Kamis kemarin saya evaluasi masih ada 10.000 lebih, hampir 11.000. Oke, tapi sebenarnya yang saya mau tekankan bukan pada obat intervensi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kadinkes juga menghimbau warga untuk melakukan pencegahan dengan cara menguras dan menutup bak air. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Dalam pelaksanaan HUT ke-121 Merauke, Panitia HUT memfokuskan perayaan di kampung-kampung. Menurut Ketua Panitia HUT Merauke, Thomas Kimko, seiring Merauke ditetapkan sebagai provinsi, maka gebiar HUT kali ini harus dinikmati warga yang tinggal di kampung. Sesuai dengan tema HUT Merauke saat ini, yaitu dalam perbedaan kita bersatu, dalam keberagaman Nusantara kita terpadu. Artinya bahwa fokus kegiatan kita di saat ini kita lebih melibatkan masyarakat tradisional. Artinya bahwa
kita coba mengemas nanti yang akan melibatkan masyarakat tradisional itu lebih banyak adalah pada saat karnaval. Karnaval kalau tahun-tahun yang lalu, entah dalam rangka 17 dan yang lain-lain, itu karnavalnya instansi pemerintah akan jalan membawa panji instansinya masing-masing, tetapi di tahun HUT 121 di tahun 2023 ini kita kemas adalah masyarakat atau pegawai negeri atau honor atau pegawai pemerintah itu akan berbaur di etnis masing-masing. HUT ke-121 Merauke jatuh pada 12 Februari dan akan dirayakan dengan berbagai lomba seperti lomba panahan tradisional, dayung tradisional, sepak bola antar kampung, dan karnaval budaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.